Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah Ulumul Quran pada pertemuan keempat. Karena itu mari kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ikhwan fillah rahmatullahi. Saya akan share screen-nya dulu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita akan membahas Al-Qur'an war Rasul. Al-Qur'an dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah tahu pada pertemuan pertama dan kedua bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Al-Quran itu adalah kalamullahu al-mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturon wal muta'abbidu bihi tilawatan. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang dia turun sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita itu secara mutawatir dan membacanya itu dianggap sebagai ibadah. Maka sekilas kita mengerti dari pertemuan pertama, kedua, ketiga bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, pengertian ini kita ambil dari pertemuan pertama kan. Kemudian pertemuan kedua kita sudah membahas bagaimana metode iman pada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah gitu kan. Ada 3 kemungkinan itu kan. Al-Quran itu pasti berbahasa Arab. Sehingga kemungkinan pertama Al-Quran buatan orang Arab ini tidak mungkin, batil. Kemungkinan kedua Al-Quran itu adalah ajaran Muhammad atau buatan Muhammad, ini batil juga. Orang Arab yang banyak aja nggak mungkin, apalagi hanya satu. Nabi Muhammad sendiri pasti nggak mungkin. Selain itu juga bedanya antara hadis dengan Al-Quran ya, dari sisi dauk, dari sisi ucapan Rasulullah dengan kalamullah itu beda sekali. Maka pasti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kita itu mutawatir dan membacanya termasuk dihitung ibadah. Itu pertemuan pertama, kedua, ketiga. Nah, pertemuan keempat ini kita akan membahas Ikhwani fillah rahmatullahi bahwa Allah itu mengutus Rasulullah maksum, ya, ismatur rasul. Ada 2 hal yang menjadi perhatian kita akan kemaksuman Rasulullah itu. Pertama, Rasulullah adalah ummi. Kemudian nanti Rasulullah bukan mujtahid. Dalam hal ini adalah termasuk perkara akidah sehingga menggunakan dalil akli ya. Ingat iman kepada rukun iman yang 6 itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qadar dan iman kepada hari akhir, iman pada hari akhir dan iman kepada qadar. Iman kepada Rasul dalam hal ini ada Rasulullah Muhammad SAW itu menggunakan dalil yang sifatnya akli ya, beda dengan nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain.
Ya, Nabi Adam, Idris, Nuh dan seterusnya itu sampai Nabi Isa itu dalilnya dalil nakli. Tapi kalau iman pada Rasul ini dalilnya dalil akli. Bisa menggunakan rasionalitas kita, bisa logis kalau Rasulullah itu maksum, logis kalau Rasulullah itu umi, logis kalau Rasulullah itu bukan mujtahid. Baik, bagaimana penjelasannya? Maka kita akan jelaskan pertama mulai dari sejarah Rasulullah SAW, tarikh ya. Bagaimana Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang hanif. Masa kecilnya terjaga dari berbagai kezaliman dan kesesatan. Ya, beliau disusui oleh Bunda Halimah binti Sa'diyah, ya, masa kecilnya menggembalakan kambing, dibelah dadanya oleh malaikat untuk dibersihkan kotoran hatinya, menjadi yatim piatu dan dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Sampai masa remajanya pernah mendamaikan perselisihan antara suku Quraisy dan yang berebut siapa yang paling berat memasang kiswah Ka'bah itu kan. Datanglah Rasulullah, maka Rasulullah yang kemudian mendamaikan perselisihan itu. Kegiatannya membantu Abu Thalib berdagang, menjual barang dagangan Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Yang kemudian ketemu pendeta Bukhairah ya. Kemudian ada tanda-tanda kenabian di punggungnya itu dan seterusnya ini bisa antum baca sendiri di kitab Sirah ya. Kemudian Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada saat usia beliau 40 tahun dengan membawa risalah sebagai penghubung antara manusia dan Allah untuk menjelaskan solusi-solusi yang diperlukan demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dari kalangan bangsa Arab, menampakkan mukjizat yang menantang para bulagha. Bulagha itu ahli balaghah, ahli bahasa, ahli retorika. Agar mereka mendatangkan satu ayat saja yang semisal Al-Quran, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Fa'tu bi suratim min misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ya. Bahkan mereka tidak akan mampu deh. Itu tidak mampu membuat ayat semisal Al-Quran walau hanya satu. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waqudan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu kan ayat di awal Baqarah itu loh. Fa illam taf'alu walan taf'alu itu kan. Kalau engkau tidak bisa dan selamanya engkau tidak akan pernah bisa. Mereka menentang Al-Quran bahkan dengan cara kekerasan dan ancaman pedang. Menuduh Al-Quran hasil karya Muhammad sekalipun dibantah sendiri oleh Al-Quran sebagaimana dalam surah An-Nahl ya, 103. Ya, beberapa argumentasi yang dimentahkan oleh Al-Quran. Mereka sudah berusaha membuat Al-Quran tapi tidak bisa. Tidak bisa menyamainya. Ini yang Quran surah An-Nahl tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menuduh kalau Al-Quran itu diajarkan oleh orang ajam, orang asing kepada Muhammad. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mengajarkan itu adalah bahasa ajam, bahasa asing. Itu. Sementara Al-Quran itu bahasa Arab. Kan jadi nggak nyambung gitu loh. Yang mengajarkan Muhammad itu, mereka menuduh Al-Quran itu diajarkan oleh orang asing kepada Nabi Muhammad. Oleh seseorang kepada Nabi Muhammad. Padahal seseorang yang dituduhkan itu bahasanya bahasa ajam. Sementara Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Itu termentahkan juga. Mereka juga meragukan kredibilitas Rasulullah SAW karena dianggap tidak bisa baca tulis. Ya, Rasulullah umi kan. Orang tidak bisa baca tulis menyampaikan wahyu. Ya, pada era jahiliyah yang pada saat itu bangsa Arab lagi jahiliyah yang merata. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf bisa menjadi nabi? Begitu sanggahan mereka. Dan mereka menuduh yang tidak-tidak pada Nabi Muhammad SAW. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, kalau Allah yang sudah berkehendak ya gimana lagi? Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Jadi kaumnya memang pada saat itu mayoritas masyarakat Quraisy itu buta huruf. Termasuk di dalamnya Rasulullah ya.
Tapi kemudian Rasulullah mau belajar gitu. Jadi Rasul diutus oleh Allah itu membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka, ya, mengajarkan kitab dan hikmah, maksudnya mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian bertahap, kemudian bertambah yang mengikuti Rasulullah SAW. Perlu dijelaskan bahwa mayoritas bangsa Arab saat itu buta huruf, umi. Mayoritas mereka jahiliyah. Sementara yang bisa ditulis-nulis tidak. Alhamdulillah. Mohon maaf. Sementara yang bisa tulis-menulis tidak banyak. Muhammad dibesarkan di lingkungan yang umi ini. Ya, lingkungan Rasulullah SAW itu umi memang. Alhamdulillah. Bukanlah perkara yang diinginkan oleh Rasulullah untuk menjadi umi selamanya, enggak. Tapi karena faktor lingkungan saja, di mana beliau itu dibesarkan dalam kondisi lingkungan masyarakat yang umi itu. Makanya kemudian ayat pertama turun adalah Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu ini. Jadi ketika Islam datang, tulis menulis dan pembelajarannya serta ilmu pengetahuan mendapat perhatian yang tinggi. Nabi SAW berupaya sejak awal untuk menyebarkan baca tulis ini. Dia menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk belajar, untuk menyebarkan. Begitu belajar langsung disebarkan. Sehingga mayoritas kaum muslimin dan generasi mereka dapat mempelajari baca tulis dengan baik. Ya, kisah masyhur setelah perang Badar, para tawanan perang yang bisa baca tulis diberi kesempatan menebus dirinya dengan mengajarkan baca tulis kepada 10 orang pemuda Madinah. Ya, masih ingat kan? Kemudian ada juga kisah perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika menuliskan teks perjanjian, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib agar menulis sesuai dengan permintaan Suhail, delegasi Quraisy itu kan. Kemudian Ali menulis seperti apa yang diperintahkan Rasulullah, tapi kemudian Umar bin Khattab membantah, ya kan? Engkau kan Rasul, kenapa engkau mau disuruh Suhail menuliskan Bismi Muhammadin, kan gitu, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismi Muhammad bin Abdullah gitu. Itu. Jadi Rasulullah bisa membaca sebetulnya, tapi dalam prosesnya memang bertahap ya. Kesimpulannya, apakah Nabi SAW buta huruf? Masa kecilnya memang buta huruf, karena lingkungannya ketika wahyu pertama turun, ya masa kecilnya itu karena lingkungannya memang begitu gitu loh. Jadi kemudian wahyu turun, beliau belum bisa membaca tulis, namun kemudian beliau mendorong sahabat-sahabatnya termasuk dirinya sendiri untuk bisa baca tulis, belajar gitu. Jadi beliau termasuk orang yang mau belajar dan cara belajarnya luar biasa, cepat sekali, kecerdasannya luar biasa. Ya Nabi kan. Beliau SAW tahu menulis, namun beliau punya sekretaris yang bertugas menuliskan Al-Quran dan teks-teks kenegaraan. Seperti surat-surat dan teks perjanjian. Itu. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi Rasulullah itu bukan umi selamanya, tapi berproses ya. Awalnya memang lahir tidak bisa membaca menulis karena masa lingkungannya itu begitu, masyarakat sekitarnya itu memang begitu. Tapi beliau kemudian mau belajar dan pada akhirnya beliau bisa membaca dan menulis. Tapi beliau tidak menulis langsung, kenapa? Karena agar tidak dituduh bahwa Al-Quran itu tulisan beliau. Beliau menyuruh para sekretarisnya untuk menuliskan wahyu, termasuk surat-surat ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bukan mujtahid. Apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah wahyu. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sesungguhnya wahyu. Secara makna itu datang dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, secara lafaz dari Rasulullah. Meskipun lafadznya dari Rasulullah, tapi maknanya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk disampaikan adalah wahyu, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Beliau maksum dari kesalahan dalam tablik, dalam menyampaikan. Ya, ketika menyampaikan risalah, beliau maksum. Mustahil bagi diri Rasulullah SAW terdapat kesalahan atas apa yang beliau SAW sampaikan dari Allah. Mustahil. Karena
Kalau ada kemungkinan salah, wah ini berarti meragukan. Maka kemudian beliau dalam tablik itu pasti benarnya. Makanya sifatnya salah satu sifat Rasulullah adalah sidik. Selain tablik, sidik, amanah, fatwanah, tablik ya. Walhasil tidak boleh sama sekali Rasulullah SAW berijtihad. Tidak boleh dan tidak bisa dihukumi Rasulullah berijtihad. Apa saja yang beliau SAW sampaikan, yaitu berupa akidah, hukum, pemikiran, kisah, dan lain-lain, baik berupa perkataan, perbuatan maupun diamnya beliau SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntut untuk mengikutinya, kecuali dalam perkara-perkara keahlian dan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan SAW yang bersifat jibiliyah sebagai tabiat manusia, misalnya berjalan, berbicara, makan, dan lain-lain. Ya, Rasulullah berjalan sama kayak kita berjalan, sama-sama menggunakan kaki, gitu kan. Berbicara juga sama dengan mulut, makan juga sama. Makanya kemudian ketika kita mau mencontoh Rasulullah dalam konteks jibiliyah ini, berjalan kita, berbicara kita, makan kita, misalnya harus ada unsur nawaitu kita mahabbah pada Rasulullah SAW. Kita mencintainya, meneladaninya dalam segala sesuatu yang kita cintai. Ya, misalnya hadis penyerbukan kurma ini kan terkait keahlian, ini kan antum a'lamu bi umuri dunyakum itu loh ya. Terus menentukan tempat yang strategis di perang Badar itu, ini kan terkait dengan keahlian juga. Ya, strategi perang Uhud antara menghadang musuh di dalam kota atau menghadang di luar kota gitu kan, ini musyawarah. Jadi tidak semuanya kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dalam arti ada perkara-perkara yang sifatnya jibiliyah, ada perkara-perkara yang sifatnya keahlian. Bahkan tidak jarang beliau selalu menunggu-nunggu turunnya wahyu ketika ditanya mengenai suatu permasalahan yang belum ada hukumnya. Jadi pernah suatu saat beliau menunggu-nunggu itu. Makanya kemudian kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang seakan-akan beliau selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya itu bukan kesalahan, tapi itu tarkul aula, yaitu beliau meninggalkan perkara yang lebih utama. Misal pada kasus misalnya Abdullah bin Umi Maktum ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, datanglah Abdullah bin Umi Maktum minta petunjuk, yang itu loh surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'al wa ma yudriku la'al gimana, astagfirullahalazim, kok hilang ya jadinya, astagfirullahalazim, gimana abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, yudrika ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah, yang awal-awal itu dia. Jadi ini Quran surah Abasa di awal-awal ayat 1 sampai mungkin ayat 10 ya, 10 atau 11 lah kurang lebih begitu. Mungkin sampai ayat berapa ya? 16-an kurang lebih itu. Nanti dianalisis ya. Itu. Maka kemudian Rasulullah ketika kedatangan Abdullah bin Umi Maktum ini seakan-akan Abdullah bin Umi Maktum mengganggu dakwah Rasulullah. Maka Rasulullah memalingkan wajah. Nah, ketika Rasulullah memalingkan wajah ini ditegur oleh Allah. Itu, wahai ya Muhammad, orang yang bermuka masam, yang berpaling itu kan. Itu diingatkan. Nah, itu namanya tarkul aula ya. Tarkul aula itu begitu. Begitu juga ketika Rasulullah ditegur oleh Allah ketika mengizinkan beberapa orang munafik untuk tidak ikut berperang itu kan, yang ada di surah At-Taubah ayat 43. Afallahu an kalimatin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah memberi maaf padamu ketika engkau ya mengizinkan orang-orang, harusnya tidak diberi izin ya, karena itu harus ya ketika perang ke Khaybar kalau nggak salah itu kan memang berat banget medannya kan, ada orang munafik yang minta izin, kelelahan dan capek, medannya berat, itu beraneka macam argumentasi alasan itu, tapi kemudian Rasulullah Rasulullah mengizinkan, lalu kemudian ditegur oleh Allah itu dengan ayat 43 dari surah At-Taubah ini. Begitu Iwan Fidin rahmatullahi alaikum, kesimpulannya Al-Quran merupakan wahyu kalamullah yang bisa dibuktikan dengan akal, akliyah. Rasulullah SAW maksum terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan risalah.
Ketika Islam turun, bangsa Arab adalah bangsa yang umi. Rasulullah SAW menggalakkan keahlian baca tulis untuk mendakwahkan Islam. Kemudian Rasulullah SAW bukan mujtahid ya. Wallahu alam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini materi yang sengaja disampaikan melalui penjelasan YouTube ya. Semoga teman-teman bisa lebih mendalam memahaminya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.